Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Nurjana dari kelas A. Baiklah, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang teknik komunikasi terapeutik. Teknik komunikasi terapeutik yang pertama, mendengarkan dengan penuh perhatian menurut Muhit tahun 2018. Kesan pertama ketika perawat mau mendengar keluhan klien dengan sesama adalah perawat akan memperhatikan klien. Dengan demikian, kepercayaan klien terhadap kapasitas dan kapabilitas perawat akan terjaga. Keluhan yang disampaikan menjadi lebih lengkap dan lebih terperinci secara sistematis yang memudahkan perawat mengelola data sebagai sarana untuk menentukan diagnosis keperawatan, baik yang aktual maupun profesional. Klien yang didengarkan pembicaraannya merasa sangat dihargai, sehingga apa yang dikatakan merupakan hal yang sangat penting, sehingga memunculkan kesan Anda bernilai untuk saya, dan saya tertarik padamu. Perangkat lain yang tidak kalah penting dalam mencapai keterlibatan maksimal dalam proses mendengarkan adalah respon klien dengan kode nonverbal melalui kontak mata, menganggukkan kepala, senyum di saat yang tepat, dan merespon dengan kode verbal yang minim. Misalnya, adalah sikap untuk menunjukkan cara mendengarkan penuh perhatian. Selanjutnya, menunjukkan penerimaan menurut Uribni tahun 2003. Arti menerima adalah mendukung dan menerima informasi dengan tingkah laku yang menunjukkan ketertarikan dan tidak menilai. Menerima tidak berarti menyetujui penerimaan, bersedia untuk mendengarkan orang lain tanpa menunjukkan keraguan atau tidak setuju. Berikut ini merupakan sikap yang menyatakan penerimaan, yaitu mendengarkan tanpa memutuskan pembicaraan, memberikan umpan balik verbal yang menyatakan pengertian, memastikan bahwa isyarat dan verbal cocok dengan komunikasi verbal, menghindari perdebatan, ekspresi keraguan, atau usaha untuk mengubah pikiran klien. Penerimaan juga digunakan untuk membangun rasa percaya dan mengembangkan empati. Selanjutnya, menanyakan pertanyaan yang berkaitan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang spesifik mengenai masalah yang disampaikan oleh klien. Oleh karena itu, pertanyaan sebaiknya dikaitkan dengan topik yang dibicarakan dan gunakan kata-kata yang sesuai dengan konteks sosial budaya klien. Misalnya, tadi Anda mengatakan Anda memiliki 3 orang anak. Siapa yang Anda rasa paling dekat dengan Anda? Selanjutnya, mengulang ucapan klien dengan kata-kata sendiri. Melalui pengulangan kembali kata-kata klien, perawat memberikan umpan balik bahwa ia mengerti pesan klien dan mengharap komunikasi dilanjutkan. Selanjutnya, mengklarifikasi. Klarifikasi terjadi saat perawat berusaha menjelaskan dalam kata-kata mengenai ide atau pikiran implisit maupun eksplisit yang tidak jelas dikatakan oleh klien. Tujuan dari teknik ini untuk menyamakan pengertian. Misalnya, perawat dapat mengatakan, "Saya tidak yakin saat mengikuti apa yang Anda katakan," atau "Apa yang Anda maksud dengan?" Selanjutnya, memfokuskan. Menurut Uribni tahun 2003, teknik ini ditunjukkan adalah untuk membatasi bahwa pembicaraan sehingga percakapan menjadi lebih spesifik dan dimengerti. Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan metode ini adalah usahakan untuk tidak memutuskan pembicaraan ketika klien menyampaikan masalah yang penting. Misalnya, hal ini tampaknya penting, mari kita bicarakan lebih dalam lagi.
atau apa yang sudah kita sepakati untuk dibicarakan. Selanjutnya, menyatakan hasil observasi. Menurut Uribni 2003, perawat harus memberikan umpan balik kepada klien dengan menyatakan hasil pengamatan sehingga klien dapat menguraikan apakah pesan diterima dengan benar atau tidak. Teknik ini seringkali membuat klien berkomunikasi lebih jelas tanpa perawat harus bertanya, memfokuskan, dan mengklasifikasi pesan. Misalnya, Anda tampak tegang atau Anda tampak tidak tenang bila Anda. Selanjutnya menawarkan, menurut Aryani tahun 2018, perawat bersedia secara fisik dan emosional. Misalnya, saya akan duduk dengan Anda sebentar. Menunjukkan kesediaan perawat atau niat untuk membantu. Misalnya, ayo. Kehadiran perawat semakin meyakinkan, mungkin meminta pasien untuk melanjutkan, menunjukkan perhatian dan minat perawat, contohnya dengan menganggukkan kepala. Selanjutnya, menawarkan informasi. Menurut Aryani tahun 2018, memberikan tambahan informasi merupakan tindakan penyuluhan kesehatan untuk klien. Perawat tidak dibenarkan memberikan nasihat kepada klien ketika memberikan informasi, karena tujuan tindakan ini adalah memfasilitasi klien untuk mengambil keputusan. Kemudian diam. Menurut Aryani tahun 2018, memberikan waktu kepada pasien untuk merelaksasikan. Contohnya, duduk dengan tenang dan mengamati perilaku pasien. Dorong pasien untuk mengekspresikan diri. Contohnya, gunakan mata yang tepat. Menunjukkan ketertarikan pada apa yang dikatakan pasien. Meningkatkan pemahaman perawat tentang pasien. Misalnya, mengontrol ketidaknyamanan sendiri selama periode tenang atau percakapan. Membantu struktur dan kecepatan interaksi. Memberikan rasa hormat dan penerimaan. Selanjutnya meringkas. Menurut Uribni tahun 2003, meringkas adalah mengulang ide utama yang telah dikomunikasikan secara singkat. Metode ini bermanfaat untuk membantu mengingat topik yang telah dibahas sebelum meneruskan pembicaraan berikutnya. Misalnya, selama 15 menit ini, Anda dan saya telah membicarakan. Selanjutnya, memberikan penghargaan. Menurut Uribni tahun 2003, penghargaan cara sampai menjadi beban untuk klien. Dalam arti, jangan sampai klien berusaha keras dan melakukan segalanya untuk mendapatkan pujian atau persetujuan atas perbuatannya. Selain itu, teknik ini tidak pula dimaksudkan untuk menyatakan bahwa yang ini bagus dan yang sebaliknya buruk. Misalnya, ibu tampak cocok sekali menggunakan kerudung berwarna coklat ini. Selanjutnya, menyediakan diri. Menyediakan diri Anda tanpa respon bersyarat atau respon yang diharapkan. Misalnya, aku akan duduk menemanimu selama 15 menit. Kemudian, memberikan kesempatan kepada klien untuk memulai pembicaraan. Menurut Uribni tahun 2003, untuk klien yang merasa ragu-ragu dan tidak pasti tentang perannya dalam interaksi ini, perawat dapat merangsang untuk mengambil inisiatif dan merasakan bahwa ia diharapkan untuk membuka pembicaraan. Misalnya, adakah sesuatu yang ingin Anda bicarakan? Atau, apakah yang sedang Anda pikirkan? Selanjutnya, menganjurkan untuk meneruskan pembicaraan. Menurut Uribni tahun 2003, teknik ini memberikan kesempatan kepada klien untuk mengarahkan hampir seluruh pembicaraan.
Teknik ini juga mengidentifikasikan bahwa perawat mengikuti apa yang sedang dibicarakan dan tertarik dengan apa yang akan dibicarakan selanjutnya. Perawat lebih berusaha menafsirkan daripada mengarahkan diskusi atau pembicaraan. Misalnya, teruskan atau kemudian, atau coba ceritakan kepada saya tentang hal tersebut. Selanjutnya, menempatkan kejadian dan waktu secara berurutan. Menurut Uribni tahun 2003, menguraikan kejadian secara teratur akan membuat perawat dan klien untuk melihatnya dalam suatu perspektif. Kelanjutan suatu kejadian akan menuntun perawat dan klien untuk melihat kejadian berikutnya yang merupakan akibat kejadian sebelumnya, dan juga dapat menentukan pola kesukaran interpersonal klien. Misalnya, apakah yang terjadi sebelum dan sesudah kejadian tersebut, atau kapan kejadian tersebut terjadi. Selanjutnya, menganjurkan klien untuk menguraikan persepsi. Menurut Uribni tahun 2003, klien harus merasakan bebas untuk menguraikan persepsinya kepada perawat. Sementara itu, perawat harus waspada terhadap gejala ansietas yang mungkin muncul. Misalnya, coba ceritakan kepada saya bagaimana perasaan Anda saat akan dioperasi. Selanjutnya, perenungan. Menurut Uribni tahun 2003, perenungan memberikan kesempatan kepada klien untuk mengemukakan dan menerima ide dan perasaan sebagai bagian dari dirinya sendiri. Dengan demikian, perawat mengidentifikasi bahwa pendapat klien berharga dan klien mempunyai hak untuk mengemukakan pendapatnya, membuat keputusan, dan memikirkan dirinya sendiri. Berikut adalah daftar pustaka yang bisa dijadikan untuk referensi. Sekian yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.